Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk hari yang Engkau ciptakan dan untuk kasih sayang yang selalu baru tiap pagi. Biarlah melalui sapaan rohani hari ini, Tuhan berkenan menjamah setiap hati dan jiwa roh kami, sehingga kami dikuatkan, disegarkan oleh firman Tuhan yang hidup, sehingga menjadikan kekuatan dalam kami menghadapi hari-hari perjalanan hidup kami. Di dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Sapaan rohani hari ini dilandaskan pada surat Filipi pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat 30. Dengan tema orang kedua. Bapak Ibu, Rasul Paulus ketika menuliskan surat Filipi ini sedang dipenjara di Roma. Rasul Paulus melanjutkan pelayanannya dan hati pelayanannya terhadap jemaat Filipi melalui orang kedua. Ada dua nama orang yang disebut di sini. Satu Timotius dan satu Epafroditus. Dua orang ini mempunyai kelebihan satu sama lain yang luar biasa. Timotius menjadi orang yang hebat. Mengapa? Karena di dalam ayat yang ke-20, Rasul Paulus mau menjelaskan tidak ada orang yang sepikir sejiwa tentang Paulus melampaui Timotius. Jadi dengan kata lain, tidak ada orang siapapun di zaman Paulus yang bisa sejiwa mengerti jiwa Rasul Paulus melampaui Timotius. Dan yang kedua, Timotius ditugaskan oleh Rasul Paulus untuk ditugaskan ke Filipi, untuk supaya bisa menguatkan dan menghibur jemaat di sana, sekaligus bisa menghibur Paulus sendiri. Hubungan jemaat Filipi dan Rasul Paulus sudah sangat teramat dekat, sehingga kepercayaan Paulus dengan mengirimkan Timotius ke jemaat Filipi membuat dia tenang di dalam penjara. Mengapa, saudara? Karena di dalam sosok Timotius ini adalah orang yang mencintai firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, yang memusatkan hidupnya hanya kepada Tuhan, dan siap menjadi orang kedua dalam kondisi apapun. Dan dia tidak pernah peduli apapun kedudukan dan jabatannya. Asal dia bisa melayani Tuhan, itu sudah cukup bagi dia. Sebuah kerendahan hati, sebuah kesiapan mental, sebuah pengosongan diri, yang terpenting adalah asal bisa hidup melayani Tuhan. Saudara-saudara, di sisi lain ada nama Epafroditus. Epafroditus ini utusan dari jemaat Filipi ke Rasul Paulus untuk melayani Rasul Paulus, menyampaikan tanda kasih jemaat Filipi kepada Rasul Paulus, dan selalu melayani Paulus. Jadi Paulus dilayani oleh Timotius yang ada di sampingnya. Di samping itu juga dilayani oleh Epafroditus. Tetapi Paulus mengirimkan orang kepercayaannya, yaitu Timotius, ke jemaat Filipi, sementara Paulus juga mengirimkan kembali Epafroditus yang dikirim oleh jemaat Filipi untuk kembali ke Filipi melayani jemaat Filipi. Mengapa? Karena bagi Paulus jemaat Filipi lebih penting daripada hidupnya. Dan Epafroditus pernah mengalami rasa sakit yang luar biasa sampai mati. Kehebatan Epafroditus adalah seorang jemaat Filipi
yang rendah hati, yang siap sedia melayani Tuhan, yang sungguh mau berkorban apapun sampai nyawa demi melakukan tugasnya sebagai orang kedua, melayani Rasul Paulus. Bapak Ibu, ini menarik. Di dalam kehidupan orang Kristen, di dalam pelayanan, seringkali yang disebut hanya orang yang pertama. Pendeta itu pendeta yang hebat. Penatua itu penatua yang luar biasa. Tetapi tahukah Bapak Ibu, di balik seorang pelayan Tuhan seperti Rasul Paulus, ada pelayan-pelayan yang siap menjadi orang kedua, yang setiap saat dengan rendah hati mengerjakan tugas apapun, dan dia dengan sukacita dan syukur asal melayani Tuhan sampai nyawa dan pengorbanan apapun dia rela berikan. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sungguh melayani Tuhan seperti Timotius dan Epafroditus? Ketika kita mengatakan kita sungguh melayani Tuhan, maka pertanyaan yang pertama, apakah yang menjadi pusat dari seluruh hidup kita hanya Kristus Tuhan? Dan apakah kita telah mengosongkan diri, merendahkan diri, tidak lagi memikirkan jabatan dan tanggung jawab, tetapi dia memberikan hidupnya asal pelayanan Tuhan itu bisa berjalan? Yang ketiga, apakah dalam hidup kita, ketika tidak diingat oleh orang lain, seperti Epafroditus, tidak pernah disebut di tempat lain dalam pelayanan manapun, tetapi dia tidak pernah gelisah. Yang terpenting, dia bisa melayani Tuhan untuk seluruh hidupnya. Apakah saudara siap menjadi orang kedua dalam pelayanan di masa pandemik ini? Di masa pandemik ini, Bapak Ibu, banyak perlu kita dukung dalam doa. Para dokter, tenaga kesehatan, dan juga TNI dan Polri, mereka ada di garis depan untuk berjuang melawan COVID-19. Pertanyaannya, apakah kita siap menjadi kelompok orang kedua yang menjadi support, yang mengerjakan apapun tanpa kedudukan, tanpa jabatan, tanpa diingat oleh siapapun? Dan kita bersyukur, kita bersukacita asal kita bisa melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Kiranya hari ini melalui Timotius dan Epafroditus, saudara dan saya dipanggil menjadi orang kedua dimanapun kita berada untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi orang banyak di masa pandemi, sekalipun tidak pernah diingat, tidak pernah disebut, dan tidak punya jabatan apapun, tetapi berkenan di mata Tuhan. Tuhan memberkati firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di masa pandemi COVID-19 ini diperlukan kelompok orang kedua. Orang yang tidak disebut, orang yang tidak dikenang, orang yang tidak dikenal, bahkan orang yang dilupakan, tetapi siap mengorbankan nyawa dan apapun yang dia punyai, asal dia bisa melayani Tuhan. Asal orang lain terberkati dan sungguh menjadi kekuatan bagi kehidupan semua orang. Tuhan, biarlah Timotius dan Epafroditus menginspirasi kita bagaimana kita akan terus memakai hidup kita ini untuk bersinar dengan cara menjadi orang kedua, mendukung pelayanan di garis belakang. Berkati juga para dokter, tenaga kesehatan, Bapak Ibu TNI, Bapak Ibu Polri yang ada di garis depan berjuang melawan COVID-19 ini. Berikanlah belas kasih-Mu kepada rakyat bangsa Indonesia dan umat manusia. Kiranya pandemik ini dapat dikalahkan karena hikmat kekuatan Tuhan, dan semua kami siap berkorban apapun untuk mengabdi dan melayani Tuhan dengan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Kristus
kami mohon. Amin.